Pelatih Timnas Indonesia tak bisa mengelak jika sektor lini serang Timnas merupakan salah satu sektor yang paling perlu ia tingkatkan. Pasalnya, sejak 2 laga terakhir di round 2, ditambah 2 laga di round 3 kontra Arab dan Australia, lini serang Timnas masih belum menunjukkan performa yang memuaskan. Shin Tae-yong pun sejatinya tak tinggal diam. Pelatih khusus striker telah didatangkan dari Korea dan sedikit tidak membantu pemain seperti Sananta dan Hoki Caraka untuk berkembang. Di sisi lain, penyerang tajam keturunan lainnya terus coba didatangkan seperti Mauro Silstra, Ole Romani hingga Emiliano Jonathan. Terbaru, David da Silva bahkan mengirimkan pesan jika ia siap untuk menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia. So, mari kita lihat lebih dekat peran masing-masing pemain dan bagaimana kontribusi mereka dapat mengatasi krisis di lini serang Timnas Indonesia. Striker kak, striker. Tolong cariin info soal striker untuk Timnas Indonesia. Gimana rencana Timnas Indonesia dalam memperkuat lini serangnya? Itulah beberapa komentar atau pertanyaan yang sering muncul soal salah satu sektor yang dinilai sebagai sektor terlemah di Timnas Indonesia. Seperti kita tahu, dari 4 laga terakhir Timnas, hanya Ragnar Oratmangun, penyerang tim Garuda yang mampu menciptakan gol, di mana itu terjadi saat Ragnar sukses mencetak gol ke gawang Timnas Arab Saudi. Selebihnya, penampilan sektor lini serang masih mengkhawatirkan, saat bahkan di laga terakhir kontra Australia, Timnas gagal memberikan ancaman, kecuali peluang yang sempat muncul di awal pertandingan ketika itu. Kondisi ini tentu membuat banyak orang berharap Timnas segera menemukan penyerang tajam. Di mana jika kita mengikuti rumor-rumor yang saat ini tengah berkembang, maka paling tidak ada 3 penyerang keturunan yang tengah didekati. Dengan salah satunya bahkan sudah siap terbang ke Indonesia. Satu nama yang sudah siap adalah Mauro Silstra. Pemain 19 tahun tersebut sudah menjelaskan ke media asal Belanda, Football Premier, jika ia telah mengirimkan berkas ke Indonesia dan tinggal menunggu waktu untuk terbang ke Jakarta. Selain itu ada nama Ole Romani dan juga Emiliano Jonathan yang harus menjalin komunikasi intens dengan Indonesia. Di sisi lainnya, sebuah kabar menarik juga muncul dari Liga 1. Ketika top skor Liga 1 David da Silva baru-baru ini juga ikut mengatakan jika ia siap untuk jadi penyerang Timnas Indonesia. Tentu saja dengan mengikuti proses naturalisasi layaknya Mark Klok hingga Eloko Gonzalez. Yeah. I think that I will be here. I hope I play national team also. I want to wear that one. No, that one. I think national team need goals. Yeah. I think we need this kind of strikers. Yeah, this is dreams. So Yeah. we have to dream. Eliano Winger versatile yang diharapkan. Satu pemain tambahan pasti yang sudah bakal bermain untuk Timnas Indonesia di laga selanjutnya adalah Eliano Reinders. Pemain ini baru saja disahkan oleh DPR dan dalam waktu dekat bersama Michiel Kers, keduanya akan menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia di Belanda. Berbicara soal Eliano, pemain 23 tahun ini merupakan pemain yang punya kemampuan versatile dalam hal posisi. Ia bisa bermain di sayap, attacking midfielder, hingga fullback. Namun, jika melihat kebutuhan Timnas saat ini, kami pikir Eliano akan dimanfaatkan oleh Shin Tae-yong sebagai seorang penyerang sayap. Bermain di Pek Zwolle, Eliano Reinders memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pemain kunci di Timnas Indonesia. Dengan tubuh yang terbilang kecil, Eliano ini adalah pemain yang eksplosif dan kreatif. Kemampuannya untuk bermain, baik di sisi kanan maupun kiri, memberikan fleksibilitas taktis yang sangat dibutuhkan oleh Timnas. Selain itu, Eliano Reinders juga dikenal sebagai pemain yang tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki visi permainan yang tajam. Dan itulah yang sangat dibutuhkan Timnas saat ini, kecepatan, kreativitas, dan juga fleksibilitas. Berbicara soal posisi, kami pikir Eliano ini bisa bermain di pos sayap kanan untuk menjalani kombinasi dengan penyerang tim Garuda lainnya layaknya Ragnar Oratmangun.
our cheer, ringing loud and clear. One team, one desire, hearts full of fire. Days of blood and sweat, no regrets we met. Mauro Zylstra, Central Forward. At the World Cup. Selain Eliano Reinders, Mauro Zylstra adalah sosok yang diperkirakan akan segera bergabung ke timnas dalam waktu dekat. Pasalnya, penyerang yang saat ini bermain untuk tim FC Volendam Under-21 tersebut sudah mengkonfirmasi bahwa ia telah mengirimkan berkas ke Indonesia dan akan segera terbang ke Indonesia dalam waktu dekat. Meski masih muda dengan usia 19 tahun, Mauro Zylstra ini dikenal sebagai penyerang fisik yang kuat. Ia juga punya ketajaman dan kemampuan untuk mencari ruang kosong di area kotak penalti. Sederhananya, ia sangat tajam untuk pemain seusianya. Dan itu telah dibuktikan Zylstra dengan statusnya sebagai top skor kedua di Liga Belanda Under-21 musim lalu. Dan musim ini ia terus menjaga konsistensinya, di mana terbaru 2 gol berhasil ia buat di laga terakhirnya. Jelas, meski masih muda, Zylstra ini masih jadi opsi yang menarik untuk sektor central forward timnas. Terlebih jika mengingat, kita belum memiliki striker central forward yang punya kualitas kelas Eropa. Destiny awaits at the World Cup gates. Indonesia rise under starlit skies. On this epic quest, we will give our best. Ole Romani dan Miliano Jonathan on fire. Dua nama pemain ini memang belum menunjukkan jika akan segera bergabung ke timnas Indonesia. Tapi keduanya jelas memiliki peluang yang sangat besar. Ole Romani dapat dikatakan sebagai penyerang keturunan terbaik timnas Indonesia saat ini. Bermain di FC Utrecht, penyerang 24 tahun itu sudah sukses menciptakan 2 gol untuk timnya. Sementara untuk gaya bermain, Ole ini bisa bermain di banyak posisi, mulai dari penyerang sayap hingga central forward. Jelas, Ole sangat dibutuhkan dan diinginkan Shin Tae-yong. Namun sayang, hingga saat ini Ole masih fokus di klub dan belum mengambil keputusan soal masa depannya untuk membela Indonesia atau Belanda. Selain Ole, ada Miliano Jonathan. Pemain 20 tahun ini terus menunjukkan performa yang konsisten di tim Vitesse musim ini. Terbaru, ia bahkan mampu menambah pundi-pundi golnya saat menghadapi FC Emmen, di mana secara total dari 6 laga yang sudah ia mainkan, 3 gol dan 1 assist sudah ia buat. Sekarang, lihatlah statistiknya. Ia jelas hampir selalu tampil positif di 5 laga terakhir. Zal het zijn als eruit gescoord wordt en dat wordt er door Jonathans. En nu zijn de rapen helemaal gaar. Met het hoofd, Miliano Jonathan. Jonathans, dan maar eens het schot en raak ook. Jonathans voor Vitesse in de 53ste minuut. En dat dat volledig tegen de verhouding in is, dat zal. Het is een fraaie goal van de nummer 10. Buitenkantje rechts en daar de 1-0. Het is weer Ole Romani. Scoorde vorige week tegen PEC Zwolle en opent nu in de 3e minuut van de wedstrijd. En dan moet dit de 1-0 zijn. Daar is de door Van den Berg. Toornstra langs Schendelaar die dan al uit positie. David da Silva, tambahan instan. Jika mengingat usianya yang saat ini sudah menginjak 34 tahun, kita tentu nggak bisa berharap jika David da Silva menjanjikan masa depan yang panjang. Tapi di sisi lain, jika timnas ingin mendapatkan impact nyata dalam waktu dekat untuk meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia, mencobanya tentu bukan jadi masalah, bukan? Jadi baru-baru ini saat bicara dengan Transfer Market Indonesia, David da Silva menjelaskan jika ingin membela timnas, ia pun menyapa STY untuk memanggilnya. Tentu saja setelah melalui proses naturalisasi. I think I will be here. I hope that I play national team also. I want to wear that one. No, that one. I think national team need goals. Yeah. I think we need this kind of strikers. Yeah, this is dreams. So Yeah. we have to. Masuknya David da Silva sendiri diprediksi bakal membuat sektor penyerangan kita jauh lebih tajam jika mengingat betapa gilanya David da Silva di Liga 1. Musim lalu, 30 gol dan 10 assist dari 37 laga berhasil diciptakan bersama Persib Bandung. Jumlahnya jauh lebih banyak dari Sananta dan Hoki
yang menggambarkan jika kualitasnya mengesankan dan gak bisa dibohongi. Jadi kalau David De Silva masuk, ya akan bagus untuk jangka pendek. Meski begitu, di sisi lain, agak sulit juga sih melihat David De Silva gabung timnas, mengingat Shin Tae-yong memprioritaskan para pemain yang berdarah Indonesia lah yang akan diproses naturalisasi, tapi siapa tahu kan? Guys, on this epic quest, we will give our best. Terlepas dari apapun yang akan terjadi nanti, sekarang kita fokus dengan skuad kita di laga kontra Bahrain. Di lini depan, kita harus percaya pemain seperti Eliano, Ragnar, Strike, hingga Sananta bisa memberikan gol untuk tim Garuda dan mendapatkan tujuan 6 poin di bulan Oktober yang bakal membuka peluang kita untuk ke ajang Piala Dunia. And no one lies or included, we will give our best. On the starlit skies, on this epic quest, we will give our best. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.